Assalamualaikum, halo Ece dari IT Regional Bogor. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini saya mau sharing. Sebenarnya belum berpengalaman banget di bidang ini, tapi saya harap dengan sharing saya pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat Ece dan ibu-ibu pembelajar di rumah sekalian. Yuk! Nah, jadi hari ini saya itu mau berbagi tentang berkebun hidroponik sederhana di rumah. Kebetulan karena saya ini sekarang masih mahasiswa, beberapa bulan terakhir itu WFH dan hanya mengikuti webinar saja dari kosan, terus juga si bolak-balik penelitian di kampus gitu kan. Tapi saya rasa kayaknya perlu nih tambahan kegiatan lain, apa ya gitu kan. Terus melihat kayak wah orang nanam ini kayaknya bagus-bagus, seru juga bisa panen sendiri. Makanya saya coba juga untuk berkebun hidroponik. Jadi ya Caca, untuk berkebun hidroponik itu yang paling penting banget kita punya adalah satu niat. Karena selama ini tuh ada sih niat tapi suka nunda-nunda. Jadi sekarang saya tuh udah memutuskan kalau misalnya ada mau berkebun hidroponik nih, udah niat langsung aja dilakuin, pasti langsung jalan. Terus yang kedua, apa aja nih alat-alat yang kita butuhin untuk berkebun hidroponik? Jadi saya kasih tahu. Nah, jadi Caca sebagai media tanamnya saya pakai rock wool. Nah, rock wool ini bisa dibeli di toko-toko pertanian gitu ya, yang biasa ngejual pupuk, bibit gitu. Terus kita butuh cutter, boleh pisau, boleh juga gergaji yang tipis itu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian kita butuh lidi. Lidi ini nanti untuk melubangkan rock woolnya ini untuk meletakkan bibit atau benih maksud saya. Nah, kemudian kita harus punya bibit. Di sini saya belinya kangkung, bayam merah, terus sama selada. Kemudian nggak lupa tuh kita butuh banget air ya untuk penyemaian pertama. Kalau bisa nih di botol semprot gini nih Caca. Jadi kalau misalnya kira-kira rock woolnya kering, nanti bisa disemprot. Oh iya, nggak lupa juga kita tuh perlu ini loh. Kalau saya pakai Sitre namanya. Nah, Sitre ini ada juga di toko pertanian, pasti kok ada yang dijual. Tapi kalau buat Aca-aca yang sebenarnya punya nampan di rumah yang setebal ini juga tuh, biasanya nampan gitu ya. Nah, itu bisa rock wool ini aja ditaruh di nampan terus diisi air gitu. Oke, pertama rock wool ini dia itu dijual dalam bentuk balok gitu loh, kayak balok es batu. Nah, nanti kita potong dulu. Kita potong ukuran 3x3 cm. Nah, kayak gini nih. Ini udah 3x3 cm. Pokoknya dikira-kira aja, jangan terlalu kecil karena untuk melubangi takutnya nggak muat gitu. Nah, habis itu kalau udah, terus kita lubangin. Kalau untuk selada ya, contohnya bibit selada yang saya punya, ini tuh cukup lubangnya 1. Kenapa gitu ya? Karena selada itu numbuhnya ngembang 1 gitu kan, yang ngembang. Kita kan tahu bentuk selada gimana ya. Jadi direkomendasikan meletakkan 1 bibit selada aja di dalam rock wool. Kemudian kalau untuk kangkung, nah kangkung ini nggak apa-apa, 1 rock wool mungkin bisa 4 lubang di sini, di sini, di sini dan di sini. Jangan dalam-dalam ya, Caca. Lubanginya tuh cukup segini aja nih. Mungkin kira-kira setengah sentimeter gitu ya. Jadi untuk dia muncul keluar itu nggak butuh waktu yang lama banget, karena lebih cepat juga kan ya, ntar kalau kena cahaya matahari itu lebih bagus gitu. Terus kalau untuk bayam, nah bayam ini benihnya tuh halus banget. Bentar ya. Nah, ini benih bayam halus banget. Jadi cara meletakkan benih bayam di rock wool ini lebih baik kayak dibasahin aja ujung jarinya, kemudian pakai air terus ditempelin nih ke benih-benih bayamnya. Kemudian kalau misalnya udah nempel, nanti tinggal diginiin aja nih di permukaan rock woolnya. Nah, ditaruh aja gitu. Udah deh. Oke, setelah itu rock woolnya nih ditaruh nih satu-satu di dalam si tray. Ini tuh udah diisi media tanam yang baru lagi, karena mau coba pakai media tanam yang komposisinya itu kompos, terus arang sekam gitu ya, dan tanah bakar. Nah, kalau dulu pas saya awal menyemai ini tuh di si tray udah penuh nih semua ya, macam-macam, ada kangkung, selada, ada bayam merah gitu ya. Terus
tiap hari harus disiram, kalau bisa pagi sama sore, dan jangan kena matahari dulu Caca baiknya, karena gimana ya, kalau misalnya dalam pertumbuhan tanaman itu ada hormon yang emang kerjanya itu lebih optimal di saat kondisi gelap dan suhunya juga tidak panas gitu ya. Jadi ini tuh biasa seed tray saya simpan di dalam kamar kosan. Nah, Caca pasti bisa lah naruh mungkin di teras yang enggak kena cahaya matahari gitu, yang teduh pokoknya. Nah, itu untuk 2 hari. Nanti akan kelihatan tuh numbuh tunas. Ini Caca, kalau saya ya untuk menyemai benih ini gitu, kalau buat bayam sama selada nih, bayam merah sama selada itu saya bisa langsung semai gitu, karena dia kan benihnya kecil ya, kecil banget. Terus kalau misalnya untuk kangkung ini, kalau saya lihat beberapa tutorial yang ada di internet itu tuh dia direndam dulu, lebih baik semalaman gitu, direndam semalaman, karena akan membantu proses ini loh, kulitnya ini tuh bakal merekah gitu, supaya tunasnya lebih cepat keluar, lebih mudah, imbibisi lah istilahnya gitu ya kalau bahasa biologi nama tuh. Kemudian kalau udah direndam akan terlihat biasanya benih yang bagus itu yang mana. Benih yang bagus itu dia tenggelam. Nah, yang gak bagus tuh biasanya dia ngapung-ngapung tuh, kelihatan kok. Kalau misalnya udah nyoba yang rendam ini tuh kelihatan. Yang gak bagus tuh dia biasanya ngapung dan biasanya tuh gak mau rekah gitu loh. Kadang ada juga nih yang di bawah gak tenggelam, dia tenggelam maksud saya, dia kecil gitu loh, kayak air tuh kayak gak masuk, gak nyakit apa-apa gitu. Nah, Caca di sini tuh saya udah punya contoh ya, misalnya ini nih, ini udah ada benih kangkung. Nah, misalnya ini udah ditaruh nih semua benih-benih di atas rock wool gitu ya. Terus rock woolnya juga udah basah gitu kan, udah disiram pagi sama sore gitu. Nah, nanti akan tumbuh nih, dia tuh muncul tunas-tunasnya. Biasanya kangkung nih paling cepet, padahal dia itu disemainya lebih lama daripada yang lain gitu. Nggak tahu ya, saya belum pelajari teorinya seperti apa, tapi ini akan lebih cepat tumbuhnya gitu. Nanti dia akan tumbuh tinggi gitu ya. Nah, biasanya kalau udah numbuh daun gitu kayak gini nih, ini udah saya pindah tanam ya, ada larutan AB mix yang buat hidroponik. Jadi kalau misalnya udah numbuh tunas kayak gini gitu ya, tunas anggaplah dia lebih kecil, ini mah udah usia lebih dari 2 minggu. Nah, nanti disemprot-semprot nih, kalau bisa itu 2-3 kali sehari nyemprotin ini tuh biar segar, karena kadang cuaca itu terlalu panas, daunnya juga lemas, kasihan. Oke, kalau untuk step selanjutnya tinggal ditunggu aja deh beberapa hari. Sebutannya itu adalah HSS, hari setelah semai. Nanti dikontrol ya, kayak wah ini 1 HSS, 2 HSS dan seterusnya gitu. Pada saat usia benih ini tadi setelah disemai itu 2 minggu HSS, nah itu udah bisa pindah tanam Caca. Nanti saya jelasin ya, saya pindah tanamnya. Nah, saya mau nunjukin nih cara bikin pot sederhana kayak gini. Nah, ini tuh sistem hidroponik tapi pakai sistem wick atau sumbu, pakai kain flanel. Kalau saya tunjukin dulu ya Caca. Kita butuh botol air mineral. Nah, botol air mineral ini kita bagi dua, kemudian ini juga kita potong nih pas di sini. Kenapa di sini? Nanti akan saya jelaskan lagi. Sekarang nih udah kebagi 2 dan ini udah saya potong juga nih atasnya. Jadi nanti sistemnya kayak gini. Ini tergantung botol air mineralnya juga ya Caca. Karena ada nih botol air mineral merek lain, dia tuh plaknya enak contohnya tuh di sini, terus kayak lebih deket gitu loh jaraknya. Kalau ini kan jauh gitu ya, jadi kayak sumbunya juga si kain flanelnya tuh kayak butuh panjang dan usaha banget gitu kayaknya larutan AB mixnya buat naik untuk mencecah ke rock woolnya itu nanti. Jadi ini tergantung botol air mineralnya juga. Nah, ini gini gitu ya, gini. Terus selanjutnya di sini saya udah punya cup ini nih, cup plastik dan juga kain flanel. Sebenarnya lebih baiknya itu pakai net pot. Kalau di toko pertanian biasanya ada yang warna hitam, udah ada celahnya, bolongannya, terus di sini juga udah ada celah. Itu tuh buat masukin si kain flanel ini sebenarnya. Tapi karena net pot itu harganya satu lumayannya 1000-an gitu. Dan kayak saya kemarin nyemai itu ternyata dapat banyak semayan, ada sekitar 100-an semayan. Jadi kalau mau beli net pot sebanyak itu kan mahal banget. Jadi saya akalin pakai gelas kecil kayak gini. Nah, ntar ya saya ajarin nih cara masang si sumbu ini di dalamnya. Nanti di sini ya kita bolongin terus si flanelnya
kita masukin nih dari celah sini nih, nyambung. Contoh jadinya kayak gini, kayak gini. Hop. Nah nih Caca bisa dilihat kan, tuh dibolongin di sini sama di sini, jadi ntar masuk tuh dari sini si kain flanelnya. Terus ini juga nempel aja nih si rockwoolnya. Ntar kalau emang udah siap tanam, pindah tanam, si rockwoolnya dipindahin ke sini, terus tempelin nih pas banget di atas kain flanelnya tuh. Kelihatan kan? Karena supaya apa? Karena nanti ketika yang bawah ini diisi larutan AB mix dan sumbu ini masuk, nah ini akan ada proses penyerapannya ke atas larutannya. Jadi kalau misalnya pakai hidroponik modern itu kan pakai pipa ya biasanya, dan itu butuh air yang terus ada gitu kan. Nah kalau mau sebenarnya beli jadi juga ada instalasinya ya, tapi mahal pisan. Jadi mending kita akalin nih, manfaatin botol bekas atau styrofoam bekas gitu ya. Lalu nih kayak gini masuk, terus langsung ke sini, ceng-ceng. Jadi ini jangan lupa harus disemprot-semprot juga ya, sehari mungkin 2 atau 3 kali, gak apa-apa. Nah kalau ini yang pakai styrofoam sama juga, nah pakai sumbu, ini senang banget ngeliatin daunnya tuh udah mulai besar-besar gitu ya. Nanti kalau misalnya udah semua nih ya tertata kayak gini nih, harus rawat dengan baik karena ini pengalaman pertama juga, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya dia tumbuh subur dan bisa panen. Doain ya kalau kemarin pokoknya udah ngontak saya buat ayo mau dong ikutan panen, mau dong, doain pokoknya mudah-mudahan dia tumbuh subur, bagus dan sehat ya, nggak ada hama yang mengganggu lah istilahnya gitu. Mungkin sekian ya Caca sharing dari saya yang pengalamannya masih mungkin dikit banget, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.